Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali ya, akhirnya setelah liburan semester 2 kemarin kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran Akidah Akhlak dengan Ibu ya. Sebelum mulai belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada semester ini kita ada 6 bab yang harus dipelajari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir dan alam gaib. Nah, kiamat, dan takutlah kalian akan datangnya hari di mana pada waktu itu kalian semua dikembalikan kepada Allah. Jadi hari kiamat itu sekilas ya, yaitu hari di mana kita semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu nggak pengertian beriman kepada hari akhir? Nah, hari akhir sendiri mempunyai pengertian, yaitu hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Jadi, setelah hari akhir ini sudah tidak ada kehidupan lagi di dunia. Dunia itu hancur binasa. Nah, lalu beriman kepada hari akhir itu apa? Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur berakhir. Nah, ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir, yaitu ada golongan ateis, ardli, dan ada juga golongan samawi. Yang kedua yaitu membahas tentang dalil beriman pada hari akhir. Ada 2 dalil yang akan dibahas di sini. Yang pertama yaitu dalil akli, yang kedua yaitu dalil nakli. Dalil akli sendiri itu berasal dari akal pikiran manusia. Para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas, suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelas gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua yaitu dalil nakli. Quran surat Toha ayat 15 yang berbunyi, Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah, pada Quran surat Toha itu jelas sekali hari kiamat akan datang, tetapi Allah merahasiakannya agar setiap orang itu dibalas dengan apa yang orang itu perbuat. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan surga, dan jika kita berbuat jahat akan dibalas dengan neraka. Selanjutnya yaitu macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir adalah alam-alam gaib yang harus dilewati manusia setelah kiamat datang, dimulai dari alam barzah sampai hari pembalasan atau surga neraka. Yang pertama yaitu alam barzah. Di dalam alam barzah ini adalah alam kubur manusia meninggal dunia. Jadi yang pertama tahapannya itu kita dikuburkan. Di alam kubur ini disebut juga alam barzah. Yang kedua ada yaumul ba'ts, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur.
Setelah dari alam kubur, kita dibangkitkan. Nah, pada hari dibangkitkannya kita itu namanya Yaumul Ba'ts. Setelah itu ada Yaumul Hasyr, yaitu digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Di padang mahsyar, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya selama hidup di dunia. Selanjutnya yaitu Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Di padang mahsyar akan dihitung amal perbuatan selama kita hidup di dunia. Semua anggota tubuh kita akan bicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Mereka sebagai saksi atas apa yang kita lakukan di dunia. Setelah itu ada Yaumul Mizan, yaitu hari pertimbangan. Maksudnya pada hari ini amal yang kita lakukan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada Sirat atau jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat sirat akan sampai ke surga. Bagi yang beramal buruk, jalannya tidak akan sampai ke surga, namun jatuh ke jurang neraka. Yang terakhir yaitu ada Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada hari pembalasan ini, manusia akan dibalas sesuai perbuatannya. Jika berbuat baik, ia akan mendapatkan balasan surga, dan jika berbuat jahat, ia akan mendapat balasan neraka. Surga itu adalah sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak jadi orang yang bertakwa biar masuk surga? Pasti mau ya. Dan neraka itu adalah sebutan bagi sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan dari hari akhir. Nah, neraka ini diperuntukkan orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita semua masuk ke dalam surganya Allah dan dijauhkan dari neraka Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ada tanda-tanda hari akhir. Ada tanda sugro dan tanda kubro. Wah, tidak terasa hari sudah mulai siang ya, sudah mulai sore. Jadi kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan materi iman kepada hari akhir ini pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda adanya hari akhir. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan kepada anak-anak sekalian. Dimaafin gak? Oke. Mungkin cukup dari ibu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.